Waktu itu kan umur dia juga masih muda banget, masih 19 tahun. Masa-masa random seorang selebritis di puncak karir lah. Makanya wajar kalau publik banyak ngomongin kejanggalan kematiannya sampai memunculkan banyak teori konspirasi. Diklaim punya masalah dengan salah satu cucu Soeharto karena memiliki masalah cinta segitiga. Karena perselisihan ini pula kabarnya Nika Ardila pernah ditodong pakai pistol. Itu kecelakaan karena kelelahan. Apalagi hal itu dikuatkan oleh hasil autopsi yang menyebut tidak ada alkohol dalam tubuh Nika. Nika Ardila dimakamkan di Ciamis, Jawa Barat pada sore di hari ia meninggal dunia. Jenazahnya diantar ribuan fansnya dan sejumlah artis. Kalian tuh pernah gak sih ngidolain artis di era 90-an? Kalau gue jujur, gue suka banget sama Nika Ardila karena dia tuh udah ya cantik banget, sama suaranya tuh bagus. Nah makanya sekarang gue mau bahas nih sosoknya Nika Ardila dan janggalnya kematian dia. Kira-kira gimana ya ceritanya? Jadi bisa dibilang Nika Ardila itu di era 90-an salah satu penyanyi yang paling populer. Puncak karirnya dia itu waktu ngerilis album kedua judulnya Bintang Kehidupan. Saking larisnya itu album sampai kejual 2 juta keping. Nah selain jadi penyanyi, Nika Ardila juga saat itu lagi laris-larisnya jadi seorang aktris. Tapi sayang waktu lagi di puncak karirnya, Nika Ardila meninggal dunia karena kecelakaan mobil. Berita kematian Nika yang mendadak ini pun bikin shock satu Indonesia sih pastinya. Jadi waktu 18 Maret 1995, sekitar jam 8 pagi, Nika Ardila berangkat menuju tempat syuting sinetron Warisan di Jalan Atletik Bogor. Nah, Nika itu sampai jam 10 pagi dan syuting sampai jam setengah 8 malam. Nah, waktu itu Nika tuh nggak sendiri, dia itu sama Sofiatun Wahyuni alias Atun. Jadi Atun ini sahabat sekaligus manajernya Nika. Kelar syuting nih dari Bogor, Nika sama Atun pergi ke Bandung. Waktu di Bandung, mereka sempat pulang ke rumah keluarganya Nika di perumahan Arya Geraha 2, Jalan Soekarno-Hatta. Dari sini mereka ke Hotel Jayakarta untuk nemuin teman-temannya Nika dan lanjut ke diskotik Polo di Jalan Asia Afrika. Pas sudah masuk keesokan harinya, yaitu 19 Maret 1995, sekitar jam 5 pagi, Nika cabut nih karena kan dia harus balik lagi ke Bogor buat syuting lagi. Tapi sebelum perjalanan pulang, ban mobil Nika ini sempat bocor. Jadi dia tuh harus pasang ban cadangan, tapi ban cadangannya ini ukurannya tuh lebih kecil dari ban mobilnya Nika. Mobil udah beres, ban juga udah selesai dipasang. Nah, mereka siap-siap nih buat cabut. Di sini nih sebenarnya Atun nawarin buat dia aja yang nyetir, tapi waktu itu Nika nolak. Perjalanan pagi itu tuh buru-buru banget karena Nika harus ngejar syuting jam 8 pagi di Bogor pula. Pas di Jalan R.E. Marta Dinata atau yang lebih dikenal sebagai Jalan Riau, mobil Nika ini kehalang sama satu mobil yang jalannya pelan banget. Ya emang sih jalanan Bandung pada saat itu lagi sepi banget. Karena lagi diburu waktu, Nika nyalip lah tuh mobil di depannya yang jalannya lama banget itu. Tapi ternyata di arah yang berlawanan ada mobil Daihatsu TAF yang melaju kenceng banget. Nika banting setir ke arah kiri dan nabrak pohon, terus dia terpental nabrak pagar beton bak sampah. Kecelakaan ini membuat ia mengalami luka parah di bagian kepala dan memar-memar di bagian dadanya. Nah mungkin yang bikin tambah parah itu karena Nika nggak pakai sabuk pengaman. Setelah kecelakaan itu pun dia sama Atun dibawa ke rumah sakit. Setelah dilarikan ke rumah sakit, Atun selamat meskipun sempat mengalami amnesia. Namun pagi hari itu juga Nika menghembuskan nafas terakhir. Usia dia waktu itu masih sangat muda, 19 tahun. Jadi Nika Ardila ini kan meninggal waktu di puncak karirnya. Waktu itu kan umur dia juga masih muda banget, masih 19 tahun. Masa-masa random seorang selebritis di puncak karir lah. Makanya wajar kalau publik banyak ngomongin kejanggalan kematiannya sampai memunculkan banyak teori konspirasi. Hal pertama, kejanggalan dari meninggalnya Nika Ardila adalah kematiannya yang terkesan dirahasiakan.
Soalnya setelah kejadian ini, ibunda dari Nika Ardila tuh nggak tahu kalau putrinya udah meninggal dunia. Dia baru tahu setelah 3 hari sesudah kejadian. Itu juga setelah dia dikasih tahu sama teman sesama artisnya Nika, bukan secara resmi dari kepolisian. Menurut kalian aneh nggak sih? Ada juga cerita lain yang menjelaskan kalau Nika Ardila ini meninggal karena kisah cintanya. Nika diklaim punya masalah dengan salah satu cucu Soeharto karena memiliki masalah cinta segitiga. Karena perselisihan ini pula, kabarnya Nika Ardila pernah ditodong pakai pistol. Ya, tapi susah sih buat ngebuktiin soal kasus ini. Ada lagi kabar yang beredar kalau Nika kecelakaan itu karena pengaruh minuman keras. Emang fakta sih kalau sebelum perjalanan pulang, Nika itu kan sama Atun sempat mampir ke diskotik Polo. Tapi di sini Nika enggak minum alkohol, dia cuma pesen jus jeruk. Hasil visum polisi juga nyebutin kalau nggak ditemuin kadar alkohol dalam tubuh Nika. Selain itu, ada juga yang menyebut kecelakaan Nika Ardila karena jadwal sang artis yang sangat padat hingga membuat dia kelelahan. Penyebab kecelakaan Nika emang masih misterius, tapi di 3 hari terakhir sebelum ia kecelakaan, Nika menjalani hari-hari yang sangat melelahkan. Bayangin aja, dia waktu itu lagi syuting 2 sinetron sekaligus. Sinetron itu Trauma Marissa dan Warisan 2. Nah, Nika kan meninggal di Minggu dini hari. Di hari Kamis dan Jumatnya, dia syuting Trauma Marissa di Lenteng Agung dan Pasar Minggu, Jakarta. Jumat pukul 1 dini hari setelah selesai syuting, Nika Ardila langsung pulang ke kontrakannya di Jalan RS Fatmawati, Jakarta Selatan. Jumat pagi itu juga dia masih menerima teman-temannya, yaitu ada Dedi Dukun, ada Melly Guslo. Nah, mereka ngobrol deh tuh sampai jam 5 pagi. Hari itu juga Nika syuting Warisan 2 di Bogor. Nah, selesai syuting, Nika balik ke Bandung. Gak lama di rumah, Nika pamit buat ke diskotik Studio East dan diskotik Polo. Menurut kakak Nika, Raden Alan Yudi, Nika datang ke Polo untuk menghadiri sebuah acara ulang tahun tabloid. Nah, Nika maksain diri buat datang padahal dia lagi capek banget karena dia tuh ngerasa nama dia ikut dibesarin sama tabloid ini. Makanya Alan juga menilai Nika itu kecelakaan karena kelelahan. Apalagi hal itu dikuatkan oleh hasil autopsi yang menyebut tidak ada alkohol dalam tubuh Nika. Nika Ardila dimakamkan di Ciamis, Jawa Barat pada sore di hari ia meninggal dunia. Jenazahnya diantar ribuan fansnya dan sejumlah artis. Beberapa hari setelah pemakaman, fans garis kerasnya bahkan masih berada di kediaman Nika. Dan setelah 27 tahun berpulang, sosok Nika itu emang tetap nggak terlupakan. Makanya sering diziarahi oleh masyarakat sekitar termasuk dari luar daerah. Kalau kalian ada nggak sih satu memori yang benar-benar kalian ingat dari sosoknya Nika Ardila? Share ya di kolom komentar.